Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maratu Salika, NIM 2006111000293 dari kelas 3F. Di sini, saya akan mempresentasikan pendidikan seni SD, yaitu bab seni tari, oleh dosen pengampu Bapak Pariska Indra Perdana, SPD MPD. Di sini saya akan membahas 20 istilah-istilah seni tari dan 5 kaitan seni tari tersebut dengan pendidikan. Yuk kita bahas 20 istilah-istilah seni tari. Yang pertama ada tari rakyat. Tari rakyat sendiri yaitu tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional. Yang kedua yaitu ada tari klasik. Tari klasik yang dipersembahkan secara turun-temurun di golongan bangsawan, contohnya seperti kayak tari klasik, tari bedaya, tari golek, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tari modern. Nah, tari ini yaitu tari yang mulai berkembang pada abad 19 atau 20-an. Contohnya saja seperti breakdance, shuffle dance, cheerleader, seperti itu. Yang keempat yaitu ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan jenis tari yang dikembangkan dari tradisional, contohnya seperti tari kupu-kupu, tari merak, dan manipuri. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu ada tari solo. Tari solo sendiri yaitu yang dibawakan oleh satu orang saja, baik itu pria ataupun wanita. Nah, contohnya seperti tari Gatot Kaca dari Jawa Tengah. Yang nomor 6 ada tari duet. Tari duet yakni tari yang dibawakan oleh dua orang, baik itu pria-pria, wanita-pria, dan wanita-wanita atau pria-pria. Contohnya seperti tari topeng berasal dari Jawa Barat. Yang nomor 7 yaitu ada tari trio. Tarian yang dilakukan lewat formasi 3 orang dengan kombinasi pria dan wanita. Yang ke-8 yaitu ada tari kuartet. Jenis tari yang dilakukan oleh 4 pelakon dengan kombinasi tetap, bersilang, ataupun campuran. Yang ke-9 yaitu ada tari berganda, yaitu istilah dalam dunia tari yang dilakukan secara tunggal namun dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan. Ke-10 yaitu ada tari berkelompok. Tari berkelompok sendiri tarian yang dibawakan oleh banyak orang dalam artian lebih dari satu pria ataupun wanita maupun gabungan dari keduanya. Contohnya seperti tari saman, tari piring, tari kecak, dan lain-lain. Selanjutnya ada tari kolosal. Tari kolosal sendiri merupakan pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal, misalnya dari sekelompok suku bunga secara bersamaan yang menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. Contohnya seperti tari kecak yang berasal dari Bali. Selanjutnya yang nomor 12 ada tari kontemporer. Kontemporer sendiri yaitu jenis tari yang mengandung unsur-unsur gerakan simbolik unik dan khas, serta tetap mengandung pesan tertentu di dalamnya. Yang ke-13 ada tari bangsawan. Tari kebangsawanan ini adalah tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bangsawan terpandang punya gelar tinggi dan juga sejenisnya, seperti tari bedaya. Selanjutnya, pada istilah seni tari, yang nomor 14 ada koreografi, yaitu koreografi sendiri ilmu yang mempelajari seluruh pemahaman dan seluk-beluk ilmu yang mengenai dunia tari. Yang ke-15 yaitu ada improvisasi. Improvisasi sendiri adalah latihan dalam khayal, percobaan dan mempraktekkan gerakan-gerakan sementara untuk mendapatkan gerakan yang akan ditetapkan di akhir latihan. Selanjutnya ada pola lantai. Nah, pola lantai sendiri merupakan garis atau pola punggung yang akan dilewati sekaligus sebagai penuntun seluruh gerakan penari dalam pementasan. Yang nomor 16 ada ilustrasi. Nah, ilustrasi sendiri merupakan sumber bayangan atau prediksi yang akan dijadikan dasar-dasar dalam penciptaan gerakan. Istilah tari selanjutnya yaitu ada tenaga. Tenaga sendiri adalah elemen tarian yang mendeskripsikan tenaga serta pola gerakan penari untuk memainkan keseluruhan gerakan serta menuntut kemampuan pengontrolan dan kesesuaian dengan musik pengiring. Yang ke-19 ada properti. Properti sendiri adalah alat atau peralatan kelengkapan yang dikenalkan
penari saat melakukan pementasan tari. Yang terakhir, yang 20, yaitu ada ruang. Ruang sendiri merupakan elemen dasar dalam tari yang menjadi tempat melakukan gerakan tari, dibuat sejauh mana pencapaian tangan dan kaki saat mulainya pementasan. Nah, ada 5 istilah seni tari yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada ilustrasi atau sumber bayangan atau prediksi yang akan dijadikan dasar dalam penciptaan gerakan. Ilustrasi ini sering digunakan dalam materi bahan ajar buku untuk mencontohkan gerak yang benar. Contohnya pada buku tema 5, kelas 5, ataupun buku tema kelas yang ada di SD. Selanjutnya yang nomor 2 ada pola lantai. Pola lantai sendiri merupakan garis atau pola panggung yang akan dilewati sekaligus sebagai penuntun seluruh gerakan penari dalam pementasan. Pola lantai sendiri dalam pendidikan masuk di dalam materi bahan ajar atau buku yang mempelajari seni tari yang terdapat pada buku tema 5 kelas 5. Selanjutnya, yang ketiga, ada tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dibawakan oleh banyak orang dalam artian lebih dari satu, baik pria ataupun wanita, yang maupun gabungan keduanya. Contohnya adalah seperti tari piring, tari kecak, dan lain-lain. Sering diterapkan dalam dunia pendidikan SD, terutama kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya yang nomor 4 ada ulong langi. Ulong langi sendiri yakni kepala bergerak ke arah ke kanan dan ke kiri dengan cepat yang tak ikut bergerak. Nah, kaitan dengan dunia pendidikan agar kepala bergerak sehingga membantu gerak otot, bersosialisasi dengan teman-teman, dan terdapat kesehatan dalam pemanasan olahraga. Kaitan juga dalam mata pelajaran PJOK dan juga IPA. Yang terakhir ada mendak. Mendak sendiri yaitu istilah seni tari dalam gerakan. Yang kedua kaki dibuka agak lebar, lalu ditekuk, badannya tetap tegak, seperti kuda-kuda. Kaitan dengan dunia pendidikan agar melatih otot kaki, hal mendak tersebut menjaga kesehatan terutama dalam penguatan otot kaki. Kaitan juga dengan mata pelajaran PJOK dan juga IPA. Itu tadi presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.